kita sampaikan, siapa yang berhak membuat hukum? Nah, di situ ada al-hakim. Al-hakim itu ialah yang berhak membuat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah dalam pertemuan ketiga ini, ketiga, kita tetap diberikan Allah sehat walafiat, sehingga untuk seterusnya kita bisa melaksanakan yaitu masalah mempelajari ilmu usul fikih. Dalam pertemuan ini sedikit kami singgung pelajaran yang dulu tentang al-ijma. Ijma itu kemarin sudah saya sampaikan, adalah kesepakatan para ulama sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, dengan definisi ini, maka ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada ijma, karena semuanya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu di dalam Al-Quran, wa atiullaha wa rasulah wa la ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau terjadi sesuatu, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Kalau ada permasalahan yang menyangkut masalah agama, dan di dalam Quran dan hadis itulah yang menjadi hukum dan menjadi rujukan kepada kita semua. Itu kalau Nabi Muhammad masih hidup. Tapi ijma adalah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Menurut ilmu usul fikih, ijma itu dibagi menjadi 3, yaitu seperti ini. Ijma qauli dan ijma fi'li serta ijma sukuti. Maksud ijma qauli ialah semua ulama sudah sepakat dengan menyampaikan ucapan-ucapan berupa kata-kata atau surat, sehingga ucapan dan surat itu telah diketahui dan disepakati oleh para ulama-ulama yang lain. Itu namanya ijma sukuti, ijma qauli. Kemudian ijma fi'li, yaitu meskipun ulama tidak mengucapkan, tapi sudah melaksanakan semua. Itu sudah melaksanakan, dan tidak ada ulama yang lain yang menentang. Hal seperti itu disebut ijma fi'li. Berbeda dengan ijma sukuti. Ijma sukuti itu sebagian ulama berbuat atau menyampaikan pendapat. Sebagian.
Tapi ulama-ulama yang lain sudah tidak ada yang menyangkal. Diam, berarti mereka menyetujui. Maka itu kategori ijma sukuti. Hadirin yang kami hormati. Meskipun kemarin sudah saya sampaikan, ada yang berpendapat bahwa sekarang sudah tidak mungkin bisa terjadi ijma secara umum internasional. Itu tidak mungkin. Tapi bisa terjadi ijma, tapi ijma nisbi. Hanya digolongkan tempatnya. Ijma ulama Mesir, ijma ulama Pakistan, ijma ulama Saudi. Tapi kalau ijma secara keseluruhan alam internasional itu memang sulit karena ulama-ulama sekarang sudah banyak dan terpencar di seluruh dunia. Dan mereka itu tentunya berbeda-beda pendapatnya. Meskipun demikian, tetap Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan. La yattami ummati ala dolalah. Tidak mungkin ijma umatku itu sepakat dalam kesesatan. Jadi itu merupakan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW atas keabsahan ijma. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam Al-Quran atau dalam usul fikih ada istilah istimbat Al-Quran atau hadis, atau dalil hadis atau dalil Quran. Apa bedanya istimbat dengan dalil? Dalil itu begini. Dalil Al-Quran secara langsung. Contohnya, sholat itu wajib, zakat itu wajib. Dalilnya apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu dalil secara langsung sholat dan zakat. Atau khamr itu haram. Makan riba itu haram. Dalilnya apa? Hurrimat alaikumul khamru. Dan wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Langsung disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau istimbat itu enggak. Istimbat Al-Quran tidak disebut secara langsung seperti sholat, zakat, dan riba itu. Contohnya, bagaimana donor darah hukumnya? Di dalam Quran tidak ada. Memerintahkan, membolehkan, dan melarang donor darah tidak boleh. Sekarang bagaimana? Boleh apa enggak hukumnya? Boleh. Terus dalilnya atau kaidahnya atau alasannya apa? Yaitu istimbat. Di dalam Al-Quran, meskipun tidak langsung menyangkut donor darah, tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kamu sekalian kebaikan dan ketakwaan. Karena itu termasuk ta'awun 'alal birri, maka hukumnya dibolehkan. Itu namanya istimbat. Karena di dalam Quran hadis tidak ada donor darah itu, tapi hanya termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana seorang menanam anggur
untuk dijadikan khamr. Jadi ada orang menanam anggur tujuannya untuk menyuplai minuman keras. Di dalam Al-Quran tidak ada menanam itu. Atau ada orang memelihara ayam. Tujuannya untuk menyuplai orang-orang yang mengadu ayam. Bagaimana hukumnya? Di dalam Al-Quran tidak ada. Untuk orang yang memelihara ayam untuk diadu. Nah, tidak boleh. Istimbat juga. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling menolong terhadap dosa. Nah, itu namanya istimbat. Berbeda dengan tadi. Sholat ada, wa aqimus sholat, zakat ada, wa atu zakat. Tapi ini tidak ada. Tapi diistimbatkan dengan Al-Quran. Nah, jadi itulah. Di dalam ijtihad itu semua istimbat. Ya. Itu namanya istimbat itu masalah ijtihadiyah. Adapun masalah yang ada, sholat wajib wa aqimus sholat, itu namanya masalah nas atau qat'i. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam masalah yang berhubungan dengan agama, maka semua tidak bisa lepas dari hukum. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan masalah hukum. Hukum, insya Allah, ini agak panjang. Tapi nanti akan saya sampaikan kepada pemirsa yang kami hormati untuk pertemuan berikutnya. Di dalam Al-Quran itu isinya kemarin sudah saya sampaikan. Isinya. Tapi hukumnya belum. Di dalam Al-Quran atau hadis. Itu semuanya mempunyai hukum yang berbeda-beda. Terus sekarang kita sampaikan. Siapa yang berhak membuat hukum? Nah, di situ ada Al-Hakim. Al-Hakim itu ialah yang berhak membuat hukum. Di dalam Islam, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Meskipun demikian, ulama-ulama lain mempunyai pendapat di samping Allah yang punya hak menentukan hukum adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, wa idza hakamta fahkum bainahum bil qist. Jadi Nabi Muhammad diberi hak oleh Allah untuk membuat satu ketentuan hukum. Nah, itu sesuai dengan sumber hukum adalah Al-Hadis. Dan Al-Hadis itu adalah keluar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Hakim yang berhak membuat hukum adalah Allah dan Rasulnya. Ini. Nah, sekarang itu hakim. Orang yang berhak membuat hukum itu Al-Hakim. Nah, sekarang Al-Hukmu. Apa arti Al-Hukmu? Ialah
aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh hakim, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadi semua ketentuan di dalam Islam itu harus dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang kita sebut hakim. Nah, sekarang berapa macamkah hukum di dalam usulul fikih? Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan pertemuan berikutnya. Hanya itu saja dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.